Perkenalkan, nama saya Midranis Nae, NIM 102-2022-0020, kelas A, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Pengertian konstitusi. Merujuk pandangan Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Rumusan yang dikemukakan C.F. Strong adalah konstitusi itu merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya. Pemerintah yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. 2. Fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, konstitusi berfungsi memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang diciptakan tahap berikutnya. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, menjamin hak asasi warga negara. B. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja Anda dapat menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul dari benak kita misalnya sebagai berikut. Yang pertama, mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jika ya, untuk apa konstitusi itu diperlukan? Apakah konstitusi itu selalu tertulis? Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis? Apakah konstitusi demikian itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? C. Mengenali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentu kita perlu memulainya dari penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1879. Dari pandangan ini kita akan mendapatkan jawabannya. Jawaban terpenting adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegak hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen di atas berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Menurut J.G. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Menurut K.C. Ware menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada dasarnya hanya 3 masalah pokok berikut ini. Yang pertama, struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Yang kedua, hubungan dalam garis besar antara kekuasaan tersebut satu sama lain. Yang ketiga, hubungan antara kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. Menurut A.A.H. Stroken menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal-hal berikut. Yang pertama, hasil perjuangan politik bagi bangsa di waktu yang lampau. Yang kedua, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Menurut
Phyllis Holt dan Jackson menegaskan bahwa materi muatan konstitusi adalah suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ itu dengan warga negara. Menurut Miriam Budiarjo tahun 2003 mengukuhkan bahwa setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan mengenai yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah UUD. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Berdasarkan uraian di atas, maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Pengertiannya, konstitusi dalam arti sempit yaitu konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak warga dan hak negara dan warga negara. Dinamika konstitusi Indonesia, yaitu yang pertama UUD NRI 1945, masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Yang kedua, Konstitusi RIS 1949, 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1945. Yang ketiga, UUD 1950, 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang ketiga, UUD NRI 1945 atau masa Orde Baru 1966, UUD NRI 1945 masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. UUD NRI 1945 masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945. Perubahan UUD NRI 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara di Indonesia. 1. Arti sempit konstitusi. Dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Arti luas konstitusi yaitu peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Yang kedua, konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Praktik kewarganegaraan. Materi muatan UUD NRI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam suatu undang-undang. Hal ini karena norma yang ada dalam UUD NRI 1945 berisi aturan yang bersifat pokok dan garis-garis besar saja. Sekian dan terima kasih.